Tidak, saya ulangi ya nanti ya. Oke, saya mulai saja untuk bahan-bahan yang digunakan atau peralatan yang kita gunakan. Yang pertama adalah kabel UTP. UTP ini maksudnya adalah kabel ini, kabel telepon. Nah, ini kabel telepon bentuknya pita, ya, seperti pita ya, kabel pita, tapi dia dibungkus dengan vinilnya, dengan plastik vinilnya. Nah, isinya ada ini, di dalamnya ada kalau yang kemarin kabel UTP isinya terpilin atau berpasangan, kalau ini enggak, ya. Kalau ini enggak, hanya diberi tanda label warna saja. Ini ujungnya. Nah, seperti ini. Ini kabel telepon yang isinya 4. Ya, isi 4. Ya. Nah, berarti kalau misalkan ini ada warnanya, berarti nanti bolak-balik tidak sama. Ya, bolak-balik tidak sama. Ya. Tidak keliru nyambungkannya antara 3 dan 4-nya. Nah, biasanya untuk nyambung itu kan tidak perlu harus, kalau habis nyambung konektor atau ujung satunya itu harus lihat kalau misalkan jauh gimana. Nah, kita bisa menggunakan ciri dari kabel telepon ini, UTP ini ya, kabel telepon ini. Cirinya adalah di kabel ini ada stripnya. Coba kita lihat, yang di punggungnya itu ada tulisannya. Tulisan ini adalah menandakan spesifikasinya. Kemudian kalau ingin nyambung, ini biasanya di baliknya itu ada garis, ya, garis. Dan nanti biasanya teknisi atau ini adalah digunakan untuk memberikan tanda. Oh, ini sebagai tandanya. Kalau misalkan kita nyambung, kita buat ada garisnya ini, kita buat untuk standar untuk yang ini kita gunakan untuk membelakangi. Jadi yang ada tulisannya, ada spesifikasinya, kita pasang ke pin konektornya, pinnya menghadap kita, yang ada garisnya itu membelakang kita. Ini supaya keliru antara yang harus pinnya menghadap kita dan yang satunya membelakang kita. Seperti kabel RJ45 kemarin, ya, ada kuncinya, dan kuncinya kita harus berada di posisi belakang kita, supaya urutan kiri ke kanannya itu dimulai dari yang standar T568 itu. Ya. Kemudian baru kalau misalkan ini sudah pastikan ini, ya, ini yang ada alur keluar garisnya ini yang berada. Kemudian yang berikutnya adalah konektornya. Ini konektor RJ11. Hampir sama dengan konektor RJ45. Bedanya cuma di jumlah pinnya. Ukurannya juga lebih besar RJ45. Ini RJ yang kanan, ya, yang saya pegang ini. Yang kanan tangan saya ini adalah RJ45. Kemudian yang kiri ini RJ11. Ya. Model kuncinya juga sama. Ya, model penguncinya juga sama. Nah, cuma di sini RJ11 dia punya kabel sebanyak 4. Ini kan kabel 4 ya. Kalau yang di modul kabelnya 6, kalau yang di sini kabelnya 4. Karena kita biasa menggunakan kabel yang 4. Ya. Kabel konektor, kemudian satu lagi adalah pemotong kabel. Ya, pemotong kabel kita bisa gunakan tang. Yang kemarin ya, kita bisa gunakan tang potong untuk memotongnya. Ya. Yang mestinya ada ya, ada tang potong kabel sendiri. Nah, ini kita bisa menggunakan pemotong biasa, kabel pemotong, tang pemotong kabel biasa, ya. Bukan yang khusus yang ada ini pillernya. Jadi pillar itu yang digunakan untuk
apa ya, mengupas ya, mengupasnya. Nah, oke, tang potong, kemudian tang crimper. Tang crimpernya kita pakai yang kemarin, ya. Tang crimpernya karena kita punya combo itu tidak hanya satu saja, yang tengah RJ 45, kemudian yang kiri RJ 11 4 dan RJ 11 6. Kita pakai yang 4 ya, sesuai dengan jumlah pinnya. Ya. Yang berikutnya adalah UTP kabel tester. Kemarin ya, tapi dan sayangnya kemarin saya bawa ini tidak ada untuk RJ11 testernya. Jadi yang ada cuma USB. Nah, kemarin saya lupa untuk ini melihat apakah ada tester RJ11-nya, ternyata tidak ada. Jadi ya terpaksa kita cukup membuat ini aja, membuat kabelnya aja. Nah, mestinya kalau ada di lab, setelah dibuat untuk mengirim konektornya, kemudian kita tes, kemudian kita coba dengan menggunakan apa? Ini menggunakan ini apa? PBX ya. Menggunakan PBX untuk melihat apakah benar-benar bisa atau tidak, atau benar bisa nyambung atau tidak ya. Nah, dengan menggunakan PBX nanti akan jelas ya. Begitu cara nyambungnya benar, maka telepon yang ada di sini ini bisa terhubung. Karena di sini sudah ada itu tadi, ada tip dan ringnya, ada dial tone-nya juga. Begitu kita masukkan, kemudian kita angkat atau kita hang up, nanti ada dial tone yang keluar dari PBX, kemudian bisa kita dengarkan di handle-nya, di teleponnya. Ya. Kemudian baru kita dial. Ya, kita dial, nanti akan ada ringtone yang disampaikan ke PBX-nya, kemudian kemana ekstensinya yang dituju. Itu nanti akan bisa menghubungkan dari satu ini ke yang lainnya. Saya pikir di Jarkom sudah ya, dengan komunikasi sudah bisa ya. Baik, nah sekarang kita buat aja ini yang pertama, ya, yang pertama kita kupas kabelnya, ya kita kupas kabelnya, itu sesuai dengan panjang dari ini, panjang dari RJ11-nya. Seperti kemarin ya, cara masukkannya ini akan lebih gampang lagi dibandingkan RJ45. Karena apa? Karena RJ11 mengurutkan, kemudian sudah istilahnya sudah pipih lah. Kita tidak perlu mengurainya. Jadi ini sudah terurai di sini ya. Kemudian kita tinggal mengukur. Ini yang pertama, ini saya ulangi dari pertama ya. Ini yang ujung satunya, saya ulangi dari pertama. Yang pertama kita kupas dulu dengan menggunakan tang kupas, atau kalau tidak ada tang kupas ya menggunakan cutter. Sekali lagi kalau menggunakan cutter hati-hati karena cutter ini tajam sekali, terus nanti bisa melukai kulit dari kabel yang ada dalamnya. Jadi cara menggunakannya jangan sampai langsung kepotong. Ya. Jadi cukup dilukai kulitnya saja, ya sedikit saja, kemudian nanti tekuk supaya nanti bisa kita tarik. Nah, tekuk. Ini suara, kemudian bisa kita ya. Oh ini masih kepotong ini, meskipun tadi sudah hati-hati ya. Oke, diulangi lagi ya, diulangi, potong, potong, kita kupas lagi pelan-pelan.
Kita tekuk. Tarik. Nah, ini hasilnya. Ya. Sudah rapi. Nah, setelah itu baru kita kira-kira atau kita ukur dengan panjangnya. Jadi kulitnya klaimnya, di klaim yang ada di RJ11-nya. Segitiga ini harus masuk. Kalau tidak masuk, nanti yang kejepit adalah kabelnya, intinya kabel ini. Maka kalau intinya, berarti kemungkinan nanti bisa kecabut atau yang kejepit ini adalah kulitnya kabel, maka kalau kita tarik, maka semua ya kabel itu akan ketarik. Kemudian kita ukur, ya kita ukur kira-kira nanti bisa masuk ke klaimnya. Nah, kayak segini. Jadi kalau misalkan kita ukur ini kalau menggunakan RJ11 dari ujung sampai ke sini kira-kira setengah senti. Setengah senti, kemudian baru kita rapikan dengan menggunakan tang potong. Tang potong setengah senti. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira ini yang sudah bisa kita pasangi. Nah, ini kelihatan untuk apa? Jalurnya atau garisnya yang berada di belakang, yang depan ini adalah yang ada apa? Spesifikasi kabel. Spesifikasi kabelnya itu ditulis, ya. Ditulis. Nah, ini ada tulisannya spesifikasi kabelnya. Kemudian yang di belakang tidak ada. Jadi yang nanti kita pakai adalah aturan yang di belakang ini yang sebagai acuannya ya untuk apa ini apa, membuat ada di kuncinya ya. Lagi ini diluruskan dulu. Oh, ternyata tadi tidak diluruskan, akhirnya jadi tidak rata. Ya. Ini kita luruskan dulu biar rata, biar tidak salah nanti tidak tersambung, menjadikan tidak tersambung. Luruskan, lurus. Kemudian ambil dengan tangan kanan, posisi RJ11-nya itu kuncinya membelakangi, kemudian kita masukkan. Ya, masukkan. Nah, masukkannya ini sudah ada alurnya. Seperti RJ45 sudah ada alurnya. Nah, masukkan aja. Dan sifat dari kabel RJ11 ini sama dengan RJ45, yaitu disposable. Artinya kalau nanti salah melakukan crimping, nanti tidak bisa diulangi. Berarti nanti harus dipotong. Ya. Harus dipotong untuk membuat kabel lagi. Nah, sebelum di tang crimping, tang crimpernya ini, tolong diyakinkan apakah kabel ini sudah masuk ke ujungnya atau belum. Dilihat dari samping, kemudian dilihat dari depan juga. Kita lihat dari kelihatan dari situ ya. Nah, urutan bagaimana? Urutannya tergantung dari ini aja. Ini yang menjadi patokan. Patokan ini. Kalau kita menggunakan patokan bahwa yang ada garisnya itu membelakangi, kemudian masukkannya ini kuncinya membelakangi juga, maka ujung satunya harus seperti itu. Harus sama. Sehingga nanti yang kita dapatkan adalah pin 3 ketemu pin 4, pin 4 ketemu 3. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan proses crimping. Kita pilih yang nomor 4. Kita masukkan. Kan? Yang 4. Nah. Oke. Ya gini ya. Kemudian tetap dipegangi, kemudian langsung ditekan krim.
dan lepas. Oke, sudah ya. Jadi lihat ini di segitiga klemnya itu selalu mengenai kulitnya. Jadi tidak mengenai inti kabelnya, tapi mengenai kulitnya. Nah, ya, dari samping juga kelihatan segitiganya mengenai kulitnya. Dari depan kabelnya sudah kelihatan. Kelihatan di sini ya, warna-warnanya. Oke. Nah ini juga nanti dibuat untuk satunya di ujungnya. Di ujungnya juga menggunakan sama. Jadi ini kemudian kita potong. Ini kemudian kita lanjutkan dengan crimping. Lanjutkan crimping. RJ plus-nya ini kuncinya membelakangi, masukkan dengan tangan kanan, tangan kiri tetap pegang, tangan kiri tetap pegang untuk kabel teleponnya, kemudian kita masukkan nomornya, masuk, ujungnya, baru kita pasang kren. Ini kan pas. Nah ini. Nah berarti gini ya. Kalau misalkan itu tadi urutannya adalah seperti ini. Nah saling membelakangi. Saling membelakangi gini. Berarti apa? Yang di sebelah ya, ini ya, pasti akan ketemu 3 ketemu 4, 4 ketemu 3. Karena dihitung berbalik arah. Nah, itu ya, pin dan ring. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sinyal pin dan ring. Pin digunakan untuk apa? Tip, pin. Tip dan ring. Tipnya digunakan untuk identitas dari kabel. Portnya, kemudian yang berikutnya adalah digunakan untuk mengirimkan dial tone-nya, ringnya, ringingnya, untuk menandakan ada saluran telepon atau tidak. Baik, itu penjelasannya demo untuk RJ11. Mungkin ada yang bertanyakan?